Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabikun. Good evening, Miss Mary. Good evening, friend. Introduce, my name is Indra Kristiawan. Today I want to explain chapter 12 about democracy. Definisi demokrasi. Dalam paradigma sosiologi perspektif evolusionisme, demokrasi merupakan suatu perkembangan sekaligus sistem dari politik yang digunakan oleh suatu negara. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata demos yang berarti rakyat dan kartos yang berarti pemerintahan. Jadi secara etimologis demokrasi dapat diartikan ialah pemerintahan yang berasal dari rakyat. Dalam pengertian terminologis, oleh Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat yang ke-16 menyatakan bahwa demokrasi is governance of people by the people and for people. Maksud yang diartikan sebagai berikut: pemerintahan demokrasi berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan demokrasi. P.J. Suwarno menyatakan bahwa 3 ide untuk menetapkan apakah sistem pemerintahan itu demokratis atau popular suffrage atau bukan sebagai berikut. Yang pertama ialah partisipan. Maksudnya ialah partisipasi dari seluruh elemen pemerintah maupun rakyat untuk berproses dalam menciptakan demokrasi yang baik. Yang kedua ialah ide tanggung jawab, yang dimana ide tanggung jawab merupakan suatu gagasan di mana para pemangku kepentingan mampu mempertanggungjawabkan produk maupun perundang-undangan yang diciptakannya. Contohnya dalam pemerintahan mewujudkan good governance. Ide kesamaan maksudnya gini, setiap warga negara berhak dipilih dan memilih. C. Transisi dan konsolidasi demokrasi. Transisi demokrasi sebagai salah satu fase dalam tahap-tahap demokratisasi yang harus dilalui mengandung banyak kemungkinan, antara lain menurut Guillermo Audons and Smither, paling tidak ada 5 kemungkinan yang bisa terjadi dari suatu proses transisi demokrasi. Yang pertama ialah terbentuknya restorasi atau sistem otoriter dalam bentuk baru. Yang kedua, terjadi revolusi sosial yang disebabkan menajamnya konflik-konflik kepentingan di tengah masyarakat. Yang ketiga, liberalisasi terhadap sistem otoriter yang dilakukan oleh penguasa pasca masa transisi dengan tujuan menyatakan bahwa dukungan politik dan mengurangi tekanan masyarakat. Yang keempat adalah penyempitan demokrasi dari sistem liberal demokrasi limited, terbentuknya pemerintahan yang demokratis. Yang D adalah demokrasi dan etno-religius. Hafner menyatakan bahwa keberhasilan demokrasi sangat bergantung pada sumber daya kultural setempat. Ia juga bergantung pada tradisi organisasi yang mampu mentransformasikan hakikat demokrasi ke rakyat. Hakikat dipahami dengan mempelajari 3 unsur sebagai berikut. Yang pertama, reformasi negara dengan institusinya. Yang kedua adalah peraturan dan undang-undang atau rule of law. Yang ketiga adalah kultur demokrasi itu sendiri. Ada 3 kemungkinan yang mendorong hubungan antara agama dan politik.
Yang pertama dia norma-norma agama yang sangat berkaitan dengan norma-norma politik agama dapat mengintegrasikan fungsi dalam masyarakat dan membantu dalam mengurangi ketegangan dari proses pencarian terbatas. Yang kedua adalah institusi politik mengasumsikan dan mengendalikan terhadap agama bahwa semua agama dapat dipraktikkan menjadi instrumen lain yang memaksa suatu bagian dari organisasi negara tersebut. Yang ketiga adalah berkaitan dengan kemungkinan kedua, boleh jadi ketegangan yang menajam atau subtension antara agama dan politik disebab norma agama sinergi dengan politik. Ya, kita bisa untuk yang ketiga kita bisa ambil contoh bahwa singgungan politik sentimen politik terhadap agama sangat besar. Contohnya kasus apa Gubernur Jakarta yaitu Basuki Cahayapurnama yang sampai dipolitisasi karena kasus penistaan agama. Itu salah satu dari demokrasi dan etno-religius. Makanya kalau dalam berpolitik lebih baik agama dijadikan pedoman untuk berpolitik, bukan agama dijadikan untuk kepentingan politik. Yang demokrasi dan kepercayaan. Kita akan mengeksploitasi posisi kepercayaan dalam dua bentuk sistem, politik yang berlawanan, yaitu demokrasi dan otoraksi. Hubungannya dipercaya menjadi intim dan mutual. Sistem politik dipandang hakikat dengan budaya, termasuk budaya kepercayaan. Kelekatan ini merupakan manifest diri sendiri dalam dua cara. Yang F ialah kepercayaan sebagai prasyarat demokrasi. Demokrasi menumbuhkan komunikasi di antara warga negara. Yang kedua, kepercayaan memberikan masyarakat yang lebih aman dan jelas. Yang ketiga adalah semua informasi yang dapat dipertimbangkan serta pengetahuan kemampuan evaluasi dan melihat pikiran yang tajam. Persamaan sebelum hukum mungkin dilanggar oleh pengguna standar ganda. Yang kelima, konstitusi mungkin diinterpretasikan atau bahkan diubah dalam keadaan sewenang-wenangnya. Yang keenam, kesempatan banding dibatasi. Yang ketujuh ialah hak-hak sipil murni dideklarasikan. Maksudnya hak-hak sipil murni dideklarasikan ialah hak asasi manusia dalam sistem demokrasi itu ialah yang paling tertinggi. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Saya akhiri. Selamat sore. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.